Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanyakan ya, mengutip bahwa takmir itu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar masjid, Ya, warga sekitar masjid, ya. seperti itu. Nah, misalkan ya ini kebetulan lagi ngalamin ya. Takmir ini. Ngalamin ya, curhat ya. Kita maunya punya program seperti ini, tapi ternyata takmir nggak ada dukungan sama sekali. Takmir yang lain, bahkan pengasuhnya, bahkan dan lain-lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu. Sehingga ibaratnya hanya seorang diri. Gimana nih? Apakah gugur tanggung jawabnya atau seperti apa nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang itu bersedia untuk dijadikan takmir masjid, ya, artinya dia siap menerima tanggung jawab, kan begitu? Dia siap menerima tanggung jawab tersebut. Maka tanggung jawab ini pasti ada konsekuensinya, kan gitu. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai takmir masjid. Ini yang tanya takmir ini. Bagaimana ketika kita itu mau merevolusi, ya bahasanya gitu aja ini. Karena kebanyakan masjid-masjid di tempat kita sudah merasa puas ketika sholatnya itu minimal adhannya rutin, perkara ada jamaahnya nggak peduli, yang penting sudah ada yang adhan. Itu ketika sudah ada yang adhan rutin, kadang-kadang yang adhan yang ngomati ya ngimami itu lengkap, itu paket lengkap. Itu ada yang seperti itu dan tidak pernah dipikirkan sama sekali oleh takmir ini. Bagaimana supaya menghidupkan itu? Maka memang perlu dilakukan perubahan-perubahan supaya masjid berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Karena selama ini hanya sekedar yang penting sudah ada azan, tempat sholat, selesai. Padahal Rasulullah di dalam merencanakan berbagai hal untuk kemaslahatan umat, untuk menegakkan kalimat Allah, itu banyak dilakukan di masjid. Nah, ini. Lah tapi kan ketika saya posisinya, ini Mas Taufik ini, saya kemarin waktu tanya, ini posisinya takmir apa? Wakil ketua. Nah, salah ini. Harusnya ketua harusnya. Memang benar, itu memang hambatan yang luar biasa, Itu juga saya alami juga. Untuk merevolusi tentang zakat dan lain sebagainya butuh bertahun-tahun itu. Bahkan butuh perdebatan bertahun-tahun itu. Menang debat itu setelah kiainya meninggal. Nggak ada kiai lain akhirnya ikut. Yang terpenting kita adalah berusahanya, gitu loh. Yang terpenting kita berusaha merubahnya tersebut. Kita memang edukasi itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Itulah yang namanya ibadah itu akan dinilai dari sulitnya, bukan besarnya. Dari sulitnya kita melakukan itu pahalanya diukur dari situ. Jadi bukan misalkan kita sedekah 1 miliar pasti pahalanya besar. Belum tentu itu akan mengalahkan pahalanya orang yang sedekah 10.000. Sementara ketika dia sedekah 10.000, ternyata hambatannya apa? Hambatannya dia sudah 2 hari nggak makan, anaknya juga belum makan, istrinya juga belum makan. Tapi kok ada orang yang lebih lama lagi membutuhkan lagi, dikasihkan. Itu hambatannya lebih besar. Itu ya. Maka yang namanya pahala itu berdasarkan hambatannya. Maka kalau sudah hambatan semakin besar, bersyukur kepada Allah, ini berarti pahalanya semakin besar. Bukan berarti terus kita nyerah. Edukasi, strategi perlu diperhatikan. Satu-satu mungkin ini komunikasinya. Datangi satu-satu, kalau di forum itu kalah ya minimal satu-satu. Saya dulu strateginya gitu, datangi rumahnya, diskusi itu. Kalahkan satu kan lebih enak daripada kalahkan orang banyak gitu kan. Itu. Memang perlu, ini ya, memang perlu yang namanya kita itu tadi strategi di dalam dakwah. Maka saya selalu menyampaikan kepada teman-teman begini,
cara kita menyampaikan kebaikan itu lebih penting daripada kebaikan itu sendiri. Ini. Jadi kadang-kadang kita maksudnya baik, tapi caranya nggak tepat sehingga akhirnya tertolak gitu. Akhirnya ketolak. Ini maka memang strateginya saya misalkan, wah ini karena saya memang lintas golongan campurannya ya, teman-teman Muhammadiyah saya sering isi kajian di Muhammadiyah, di NU juga sering, kemudian di lintas di Hidayatullah dan lain sebagainya sering. Akhirnya sebagian ngecap, wah itu kan Wahabi gitu kan. Nah, saya dicap Wahabi, nggak apa-apa, saya marah nggak apa-apa. Akhirnya saya ngadain apa? Sholawatan. Wah harus sholawatan besar-besaran, 3.000 orang hadir itu. Selesai itu jawabannya itu jawabannya. Langsung hilang itu. Itu namanya strategi di dalam dakwah itu. Jadi kalau kita lagi di fitnah sesuatu, jangan dibantah dengan omongan. Kalau dengan omongan nggak jadi mas. Ribut tok capek kita itu. Itu. Gimana saya nggak dituduh Wahabi datang Mas Wahid, wah itu celananya cungklang, gitu kan, jenggotnya panjang, gitu kan, ini repot ini. Ini. Mas Topi juga gara-gara Wahid ya. Padahal ya itu tadi campur aja biasa saja kita. Makanya kita itu nggak boleh asobiah itu ya. Asobiah itu adalah fanatik terhadap satu golongan, nggak boleh, haram. Bukan golonganku orang yang asobiah kata Rasul. Jadi kalau kita itu asobiah itu, kita itu fanatik ya, fanatik terhadap golongan kita sendiri. Itu misalkan kita fanatik ini dengan Padepokan Madangkara gitu. Ini asobiah ini nggak boleh gitu. Itu fanatik kita cukup kepada Islam. Itu ya, fanatik kita cukup pada Islam itu sudah cukup. Jadi yang penting metodenya. Pelajari metodenya, bertanya kepada yang lebih paham, yang pernah mengalami dan lain sebagainya, bagaimana merevolusi itu. Nah, tapi kalau ngerubah masjid susah itu, ya itu tadi. Semampunya kita menyampaikan itu. Syukur-syukur bisa jadi ketuanya, jadi cepat merubahnya itu. Satu, yang kedua mungkin ya sharing-sharingnya biasanya. Saya itu ini pengalaman ya. Saya itu beberapa kali itu ada rapat yang berpotensi deadlock ya. Ini sedikit sharing tentang masjid ya. Rapat yang berpotensi deadlock. Mau mengadakan acara PHBI, yang satu pengennya Kiai A, yang satu pengennya Kiai B. Wah itu. Sementara yang satu udah terlanjur ngubungi yang A. Masa Mbak Tahlin itu. Sementara yang B pokoknya kalau yang pro dengan B itu banyak. Coba. Yang pro dengan yang A cuman beberapa orang, tapi udah terlanjur ngubungi. Yang enggak sepakat dengan yang A ini tadi, kelompok B ini lebih banyak. Kira-kira gimana solusinya itu? Nah, itu takmirnya pusing itu. Takmirnya pusing karena ini berpotensi deadlock gitu. Saya waktu itu ya udah gampang itu. Nanti tak atasi gitu, walaupun saya bukan takmir gitu ya. Nah, begitu datang ke situ rapat, wah masing-masing dari datang ke masjid itu mukanya sudah ditekuk semua karena semua berpikir mau berdebat. Begitu sampai masjid, wah itu sudah mulai rame debat. Ya, saya nonton dulu kan lumayan ada tombolnya. Wah rame, wah begitu rame saya dikasih kesempatan bicara. Kemudian apa solusinya? Gini. Itu tetap pakai Kiai A, saya bilang gitu, nggak mungkin kita batalkan Kiai. Untuk biaya semuanya saya, langsung selesai. Rapatnya selesai itu. Jadi kadang-kadang ketika berjuang di masjid itu orang ribut itu karena apa? Itu tadi. Kalau kita berani tadi ya, selain sebagai ujung tombak, kalau kita berani jadi ujung tombak, itu ya, jadi ujung tombak ini selesai sudah itu rapat gampang itu. Memang di masjid begitu. Itu loh. Jadi masyarakat itu memang begitu karena mereka khawatir dibebani. Waduh, mau muludan ya. Aduh, ini paling enggak 10 bok ini. Itu kan begitu. 15, Pak. 15. Malah 15 bok. Itu munculnya begitu. Coba kalau seperti itu. Ini selesai sudah.
Itu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau kepingin supaya kita menunjukkan sesuatu pada masyarakat, supaya dakwah itu lancar dan lain sebagainya, itu sebenarnya masyarakat itu protes dan lain sebagainya, itu takut nanti mbok ada implikasi disuruh urunan gitu. Makanya kalau sudah sebagai ujung tombak, saya siap ngurusi semuanya sekaligus sebagai ujung tombak. Wah, insya Allah itu clear itu nanti. Semua rapat mudah. Tahun depan jadi ketua ya, Pak? Nah itu. Tahun ketua jadi tahun. Ini pengalaman bener ini pengalaman bener dan itu langsung clear, acara lancar semua. Ini, jadi itu tipsnya ya. Nah, jadilah ujung tombak dan ujung tombak. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Iya, silakan.